atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur didasari oleh kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk terutama di desa-desa yang sudah bekerja di ladang atau sedang mencari pekerjaan. Seiring dengan meningkatnya dunia pendidikan, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi berkurang. Sekarang wajib sekolah 9 tahun telah diberlakukan, maka anak-anak sampai dengan usia 14 tahun akan berada di sekolah, sehingga lebih tepat batas umur dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk umur 15 tahun atau lebih. Namun hal ini tidak berlaku sekarang. Batas usia tenaga kerja terakhir yang diterapkan di Indonesia adalah 18 tahun. Hal ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal itu disarankan dari kalangan mempekerjakan pekerja anak. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Namun ada pengecualian dalam peraturan tersebut, yaitu bagi anak yang berusia 13 sampai 15 tahun untuk diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu masa perkembangan serta untuk pengembangan bakat dan minat anak tersebut. Oke, cukup itu aja. Ya, ini tenaga kerja ya. Saran saya untuk materi tentang tenaga kerja, coba kalian lihat nanti di Google Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya. Di situ komplit mau tentang apa aja peraturan pemerintah berkaitan dengan tenaga kerja, dan satu lagi itu juga sebagai bukti bahwa ada campur tangan pemerintah. Tujuannya apa? Untuk melindungi keseimbangan antara tenaga kerja dengan majikannya atau karyawan dengan perusahaan, gitu ya. Karena jangan nanti seperti kejadian TKI misalnya di Arab Saudi, di Malaysia dan lain-lain, itu sampai dianiaya. Bahkan uniknya saya teringat itu ya, baca koran analisa kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Ini tenaga kerja ini sebagai pembantu rumah tangga. Ya, bayangin satu keluarga menyiksa sampai punggung belakang ini disetrika loh, sampai melengkung nampak tulangnya. Ya, itu dia. Tenaga kerja nggak boleh digitukan. Jadi tenaga kerja itu dilindungi oleh pemerintah. Bahkan sekalipun pelakunya itu adalah warga negara Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi turun tangan, ditangkap, masuk pengadilan itu pelakunya. Jadi nggak ada pengecualian gitu ya. Jadi tidak boleh semena-mena terhadap tenaga kerja. Nah, suatu hari juga kalau misalnya kalian punya usaha, apakah punya badan hukum atau tidak, misalnya toko gitu ya, atau PT dan lain sebagainya, itu tenaga kerja tidak boleh dianiaya dalam bentuk aniaya fisik maupun aniaya secara lisan. Karena di depan mata saya, ya, itu tenaga kerja sampai dimaki-maki, ya, sampai kelaminnya itu disebutnya sendiri, nama-nama binatang disebutnya sendiri. Ya boleh gitu. Itu bisa diproses hukum melanggar undang-undang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja punya hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Ya. Jadi tidak boleh semena-mena. Di rumah kalian kalau ada pembantu rumah tangga, itu nggak bisa kalian pulang ajar sama dia, karena dia dilindungi negara, ada undang-undang tenaga kerja. Ya, kalau misalnya kalian aniaya, terbukti, siap masuk penjara. Gitu ya. Di Arab Saudi udah banyak itu para majikan ditangkap polisi kerajaan Arab Saudi gara-gara menganiaya pembantu rumah tangganya. Habis itu di Malaysia sampai puluhan tahun masuk penjara majikannya, udah kena. Gitu ya. Jadi jangan semena-mena dengan tenaga kerja kalian walaupun dia pembantu rumah tangga. Kalian punya toko, punya karyawan, tidak boleh itu. Ya. Nah, saya kali ini sedikit dalam ilmu manajemen karena saya dosen manajemen. Di dalam manajemen pemimpin itu
adalah orang tuanya karyawan. Karyawan itu anaknya pimpinan. Gedung perusahaan itu diibaratkan rumah. Maka dalam perusahaan itu harus ada suasana kekeluargaan. Itu dalam ilmu manajemen SDM. Nanti kita jumpa itu manajemen. Kalian udah ada belajar manajemen SDM? Kalian jurusan apa? Accounting ya. Itu ada dipelajari. Jadi nggak bisa main-main. Pembantu rumah tangga nuntut kalian kalau saudaranya habis kalian siaplah masuk penjara. Mau sampai 5, 7 bahkan sampai 10 tahun masuk penjara. Oke ya? Dan sekarang saya mau tanya gini. Kenapa di negara berkembang ya sedikitlah tentang pengangguran ya mau nggak mau ada berkaitan. Kenapa di negara berkembang itu pengangguran kok banyak, sedangkan di negara maju pengangguran itu sangat sedikit? Apa sebabnya? Indonesia dulu negara berkembang yang udah naik status jadi negara maju. Jadi udah pede lah ya. Kenapa di negara berkembang kok pengangguran banyak, tapi di negara maju pengangguran sedikit? Apa sebabnya? Siapa bisa jawab? Di Singapura banyak nggak pengangguran? Enggak. Kenapa? Coba kamu topik. Ya. Karena biasanya di negara berkembang itu kan pembangunannya tidak merata, jadi ada beberapa SDM yang sekiranya nggak ada, jadi nggak ada terusan. Apa hubungan pembangunan dengan SDM? Kayak misalnya sekolah-sekolah kan di daerah-daerah terpencil kan pasti ada beberapa yang nggak bilang sekolah. Jadi masyarakatnya itu nggak sekolah, dan kalau misalnya nggak ada pendidikan kan biasanya susah. Sekarang sekolah di mana-mana banyak ya. Banyak orang sekolah. Malah sedikit banyak sarjana. Sekarang banyak sarjana pengangguran. Termasuk teman saya sendiri yang dulu dia satu kampus sama saya satu kelas gitu. Terus sekarang saya bilang, masih mendingan saya, bukan saya menyombongkan diri, tidak. Itu sebagai bukti. Ya. Teman saya waktu SD gagal. Ya, pengangguran. SMP juga ada yang SMP mendingan lah. SMP kami banyak yang jadi. Waktu kelas 1 kelas saya SMP ada 2 yang jadi dosen. Saya termasuk ada yang cewek, dosen perawat. Dosen perawat. Yang guru SMP banyak jadi. Bahkan kepala sekolah banyak. Pokoknya SMP agak mendingan. Ya, yang tamat kuliah kalau satu kelas sama saya pengangguran ada sampai sekarang. Untung saya selamat. Kalau nggak jauh dari sini. Oke, jawabannya saya tampung ya. Yang lain? Coba kamu yang masih putih. Yang terbuka lapangan pekerjaan. Gimana? Kurang banyaknya lapangan pekerjaan. Kenapa kok kurang banyak lapangan kerja? Karena kalau di negara maju itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, lebih naik daripada negara berkembang. Jadi lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja daripada negara berkembang. Betul. Kamu coba. Karena faktor wawasan dan lapangan pekerjaan. Kalian kalau buka mesin buka aja. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau mau Jokowi umumkan bebas masak, kamu ngapain masak kalian? Kalau Jakarta bilang apa? Kali ini kamu serupai gitu. Kamu coba. Karena faktor pendidikan dan teknologi juga. Pendidikan teknologi kamu belakangnya. Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kurang lapangan kerja. Kamu paling sudut. Kurangnya pengetahuan dan teknologi, Pak.
bidang pengetahuan dan teknologi. Coba jawabannya jangan pakai bahasa, coba cari di lain. Soalnya tadi udah ada yang sebut. Kamu yang baju kuning. Ya, iya. Karena di negara maju itu pertumbuhan kan lebih banyak Pak, dan pembangunannya lebih banyak. Jadi sehingga ada banyak banyak pekerjaan di daerah mereka kan banyak perusahaan. Jika banyak perusahaan jadi buka lapangan pekerjaan, jadi banyak pekerjaan. Kalau di negara berkembang kan banyak pulang negara yang mau berinvestasi di negara berkembang Pak. Jadi makanya lapangan pekerjaannya sedikit sehingga penganggurannya banyak. Betul. Ya, saya tampung ya. Kamu yang sudut. Ya. Karena biasa kebanyakan di negara berkembang itu jumlah penduduknya lebih banyak. Sementara kondisi ekonominya masih belum maju. Betul. Lapangan pekerjaannya lebih sedikit. Kamu depannya. Saya tentang watak dari masyarakatnya masing-masing Pak. Dari kesadaran orang-orang negara berkembang sama orang-orang negara maju itu berbeda. Satu pingsannya tuh sadar gitu. Yang lain? Kamu coba. Negara berkembang pokoknya kurangnya skill dan menurut mereka gaji mereka di sana tuh lebih rendah dan jadi mereka kayaknya bekerja tapi kayak malas-malasan sampai tidak mau datang, jadi kayak banyak jadinya warga negara sana jadi tidak bekerja Pak. Jadi mereka yang warga negara sana yang menginginkan tenaga kerja mereka mencari dari negara lain. Lain siapa lagi? Ada ide? Ada? Kalau di negara maju Pak kan pendapatan per kapitanya kan pembangunannya kan tinggi Pak. Pertumbuhannya itu positif. Jadi banyak kayak perusahaan-perusahaan asing itu mau menaruhkan modal di negara tersebut. Jadi dengan perusahaan asing yang menaruhkan modal di negara tersebut, maka kan ada pembangunan. Dengan adanya pembangunan kan mereka butuh tenaga kerja. Jadi lapangan pekerjaan tersedia. Jadi negara maju itu kenapa tidak ada jarang ditemukan pengangguran karena banyak perusahaan asing yang mau investasi gitu Pak. Ada lagi? Kamu coba. Ya. Sama juga sih kayak jawabannya karena perekonomian di luar negeri lebih berkembang dibandingkan negara yang sedang berkembang, sehingga banyak investor yang mau melakukan modalnya dan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Betul. Ada lagi? Coba kamu. Ya. Ya kurang lebih sama aja Pak, karena ada banyak investor asing yang menanam modal di negara maju, jadinya lapangan pekerjaannya jadi lebih banyak. Oke, tambah lagi. Siapa lagi? Ini jawabannya benar-benar tipis ya. Tipis sekali. Apa lagi? Kamu coba. Siapa namanya? Ya kamu. Karena kurang berinvestasi di negara maju, jadi banyak pengangguran. Orang investasi. Ada lagi? Apa lagi ada ide? Ayo coba. Kamu? Ini sama juga Pak. Oh, dia jawab. Ada nggak kira-kira jawaban yang beda dari yang lain? Coba kamu. Kalau menurut saya Pak, semakin maju suatu negara kan berarti kan perekonomiannya itu kan semakin maju juga, dan yang berarti itu membuat standar mereka juga semakin tinggi Pak. Jadi misalnya kalau di negara A itu mungkin standarnya itu lulusan SLTA itu udah boleh bekerja. Tapi kalau semakin maju suatu negara, otomatis yang mereka minta dari kita sebagai angkatan kerja itu juga semakin tinggi Pak. Misalnya kalau untuk sekarang mungkin kalau mau mencari pekerjaan itu kayak sudah minimal sarjana. Jadi semakin berkembang suatu negara, ekonominya juga berkembang, standar mereka juga berkembang, dan juga ada sedikit pengaruh dari negara yang berkembang dan negara yang maju Pak. Itu sistem pendidikannya kan tidak sama, yang dimana kalau di negara maju sistem pendidikannya itu pasti lebih maju lagi dalam hal mempelajari teknologi ataupun mungkin yang bisa mendorong mereka untuk bisa beradaptasi di masa yang akan datang Pak. Jadi menurut saya itu semua berpengaruh Pak. Ada lagi?
coba dulu yang online ini. Kamu Epo nih, buat suaranya, cepat. Kalau menurut saya di negara berkembang kan banyak yang mencari peluang kerja itu dengan pengalaman dan pendidikan yang biasa. Kalau di negara maju itu pengalaman sama pendidikan itu tidak sama. Jadi banyak lowongan kita yang buka lamar. Kamu Sylvia? Kalau menurut saya kalau untuk di negara berkembang mungkin masalahnya adalah di masalah upah kerja. Jadi di sini dikatakan upahnya itu tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Sedangkan makanya kenapa dari itu banyak orang lebih memilih untuk bekerja di negara maju. Bekerja di negara maju karena menurut mereka upahnya itu lebih sesuai dibandingkan di negara berkembang. Gitu. Kita bahas ya. Yang lalu saya pernah bilang salah satu masalah di dalam ekonomi makro adalah masalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk banyak dalam ekonomi itu masalah. Contoh negara di Cina, India, termasuk Indonesia, Amerika ya. Amerika itu peringkat ketiga, Indonesia keempat. Itu jumlah penduduknya banyak, itu masalah sebenarnya. Ya. Umumnya negara berkembang, ya, negara jumlah penduduknya banyak. Kalau jumlah penduduknya semakin banyak, ya, yang dikatakan jumlah penduduk banyak itu apabila tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, maka membeludaklah jumlah penduduk dalam satu negara. Ya, membeludak jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduk bertambah pesat, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan investasi, baik investasi dari luar negeri masuk ke dalam negeri atau investasi dari masyarakat lokal, ya, maka akan lebih banyak jumlah pencari kerja daripada lapangan kerjanya. Lebih banyak pencari kerja daripada lapangan kerjanya, maka jadilah pengangguran, dan pengangguran akan terus meningkat jika jumlah penduduk bertambah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan investasi. Jadi kalau seandainya Jokowi dia sampai ke luar negeri lagi, misalnya mengunjungi kepala negara, ada pertemuan, plus dia juga sekaligus mengundang pengusaha-pengusaha negara yang dia datangi itu untuk bertemu dengan dia, bertatap muka dengan dia, ngobrol bla 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 bla. Jokowi presentasikan Indonesia bagaimana, masyarakat bagaimana dan sebagainya, budaya belajar Indonesia bagaimana, tingkat pendapat Indonesia bagaimana dan sebagainya. Akhirnya pengusaha tertarik investasi datang ke Indonesia. Ya, Jokowi sampai dia habis-habisan melakukan pembangunan. Tujuannya apa? Supaya ada apa? Tujuan pembangunan apa? Supaya ada supaya ada investasi. Dia bangun bandara, perbaiki bandara, bangun banyak jalan, bangun jalan tol dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk supaya luar negeri masuk ke Indonesia untuk investasi. Karena investor mau, kalau dia mau investasi harus ada fasilitas yang lengkap di negara tujuan. Dulu jalannya rusak, sekarang udah cantik. Kenapa? Supaya distribusi produk lancar sampai tempat waktu. Karena bagi investor waktu adalah uang, ya. Jadi dia nggak mau tertunda itu distribusi produk. Nggak mau lagi ada namanya kutipan dia itu mengganggu investor, nggak mau dia masuk. Jadi dia mau fasilitas lengkap, kemudian dia mau jaminan keamanan, kemudian ada kepastian harga dari pemerintah. Investor tidak mau harga itu naik turun, dia mau harga itu ada kepastian berapa. Itu mau investor, itu ya. Jadi kalau lebih banyak jumlah pencari kerja daripada lapangan kerja, maka terjadilah pengangguran. Ini umumnya di negara berkembang. Plus negara berkembang, pembangunan itu masih kurang, sehingga tidak diminati investor untuk datang. Ya, misalnya jalan tolnya sedikit atau sama sekali tidak ada atau kurang atau tidak layak pakai misalnya. Lalu lintas jalan raya itu jalannya tidak bagus atau masih jalannya tanah,
dia nggak mau masuk itu investor. Makanya umumnya investor banyak masuk ke negara maju. Kenapa? Fasilitas lengkap, pembangunan banyak sehingga dia mau masuk. Ya, di negara maju umumnya jumlah penduduk itu nggak banyak, sehingga lebih banyak investasi daripada jumlah pencari kerja. Berarti kalau di negara berkembang lebih banyak pengangguran, di negara maju lebih banyak lowongan kerja. Makanya kebanyakan negara maju, di negaranya itu pencari kerjanya kurang, dia ambil dari luar negeri. Contohnya apa? Malaysia. Malaysia itu negaranya kecil loh. Kalau saya nggak salah seukuran Sumatera, kecil negaranya itu. Jumlah penduduknya sedikit, tapi investasi besar di sana banyak. Mereka di sana bahkan kekurangan tenaga kerja. Akhirnya apa? Mereka merekrut tenaga kerja. Jadi umumnya kalau jumlah lapangan kerja lebih banyak daripada pencari kerja, tingkat upah tinggi. Kenapa? Bayangkan, susah cari tenaga kerja, akhirnya para majikan termasuk perusahaan itu berlomba-lomba mendapatkan tenaga kerja dari luar dengan cara menawarkan gaji yang lebih tinggi. Karena mereka tahu kalau cara tenaga kerja ditawari gaji tinggi, mereka pasti mau kerja, pasti mau gabung. Makanya umumnya negara maju gaji tinggi. Negara berkembang, ya perusahaan tidak buka lowongan tiap hari segini lamaran masuk. Bayangin itu. Jadi termasuk di Indonesia dulu. Waktu Indonesia negara berkembang segini masuk lamaran, gak ada buka lowongan. Terakhir udah terima segini, udah diterima perusahaan, ini gak diarsip. Kalau nggak cukup arsip ya ketong sampah diarsipkan. Gitu ya. Tapi di luar negeri susah payah mereka dapat kerjaan. Makanya negara kayak kelas di Malaysia itu tenaga kerja dari luar. Beda dengan negara Cina. Negara Cina memang jumlah penduduk banyak, lebih kurang 1,5 miliar. Ya, lebih besar tingkat kelahiran daripada tingkat kematian. Padahal negara Cina udah buat peraturan batas dulu pertama kali mereka buat batas peraturan anak cuma 1 yang boleh dalam satu keluarga. Sekarang dilonggarkan jadi 2. Anak kalau ternyata lebih dari 2, anak ketiga dan seterusnya ini nggak dapat subsidi dari pemerintah, nggak dapat bantuan. Si anak ini sudah dewasa, tidak boleh bekerja dengan pemerintah, baik sebagai tentara, polisi, pegawai negeri, BUMN, nggak boleh. Ya, intinya kalau secara tidak langsung tidak diatur pemerintah, secara tidak langsung seperti itu. Itu pun masih ada satu keluarga anak eksklusif. Ya, itu negara Cina. Ya, India itu investasinya kurang di sana. Tapi India, maksud saya kalau negara Cina walaupun jumlah penduduk banyak, tapi investasi masyarakat lokal di sana banyak. Artinya di sana warga negaranya buka usaha, bukan tenaga kerja. Makanya di Cina walaupun jumlah penduduknya banyak karena investasinya tinggi ya, jumlah penduduk banyak diikuti oleh peningkatan investasi, makanya ekonominya masih kuat. Itu negara Cina, walaupun jumlah penduduk terbanyak nomor 1. Ya, di India itu belum, masih lebih banyak pencari kerja. Makanya kebanyakan sekarang di India kalau saya nggak salah, tenaga kerja yang pengangguran itu beralih ke wirausaha sama kayak negara Cina. Makanya India pelan-pelan ekonominya udah mulai bagus. Gitu ya. Understand? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini di sini tadi dibacakan ada batas usia minimal tenaga kerja. Ya. Kalau menurut undang-undang tenaga kerja yang sekarang itu 18 tahun. Ya. Ada juga masuk usia pensiun. Kalau misalnya pensiun itu beraneka ragam ya, ada 55, ada 58. Ada juga pensiun dini. Pensiun dini itu pensiun sebelum waktunya. Misalnya pensiunnya umur 55, dia bisa pensiun di bawah umur 55. Kenapa? Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia pensiun dini. Jadi pensiun dini itu penyebabnya adalah si karyawan mengundurkan diri melalui pensiun dini. Umumnya ini pensiun dini ini disebabkan oleh
pengaruh peluang lain. Misalnya dia dulu tenaga kerja, dia mau pensiun ini dia mau jadi pengusaha. Jadi beralih profesi ada seperti itu. Atau pensiun ini karena dia ini mungkin sakit menahun, ya sakit berat dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja karena tidak produktif. Jadi dia mengajukan pensiun dini, gitu ya. Dan itu tetap dapat pesangon. Nanti lebih detailnya itu di manajemen SDM ya, atau lihat undang-undang tenaga kerja tadi, gitu ya. Kemudian ada menurut undang-undang ya, anak sekolah, maksudnya yang masih status sekolah ya, boleh bekerja mencari nafkah, tetapi di sini menurut undang-undang tidak boleh lebih dari 2 jam per hari, 2 sampai 3 jam per hari. Itu menurut undang-undang. Kenapa? Supaya si anak ini tadi bisa fokus untuk belajar untuk masa depannya, gitu ya. Supaya dia fokus belajar, pengetahuannya bertambah, ketika bertambah dan dia bisa digunakan untuk masa depan dia jangka panjang, gitu ya. Jadi kalau umur 18 tahun ini kan rata-rata udah tamat sekolah, ya kan? Kamu umurnya berapa? 18, udah tamat sekolah. Ya. Kalau kuliah ini udah boleh kerja. Kenapa? Umur 18 tahun itu sudah masuk usia produktif kerja. Pendidikan yang di dasarnya itu udah selesai. Jadi walaupun kalian sambil kuliah, sambil kerja, itu sudah tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi sudah boleh. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, usia minimal itu untuk sebagai tenaga kerja adalah umur 18 karena sudah masuk usia produktif kerja, gitu ya. Nah, kenapa ada usia pensiun? Misalnya gini, umur 55 tahun atau 58 tahun pensiun. Kenapa dipensiunkan? Misalnya saya nanti umur 55 atau 58 saya pensiun misalnya. Kenapa saya pensiun? Siapa bisa jawab? Coba kamu yang baju batik merah. Kenapa? Coba agak kuat suaranya. Bosan akan pekerjaan. Bosan? Bosan akan pekerjaan. Bukan, pensiun itu maksudnya apa ya, wajib berhenti kerja. Iya Pak, Di usia bosan kalau itu. dia ganti pekerjaan kayak buat lapangan kerja baru gitu Pak. Buat lapangan kerja baru, berwirausaha maksudnya. Yang lain? Kenapa pada usia tertentu wajib pensiun, misalnya 55 atau 58? Kenapa? Kenapa? Karena di usia seperti itu biasanya sudah tidak produktif lagi. Iya, karena sudah memasuki usia yang tidak produktif untuk kerja. Kalau saya tidak salah itu di perusahaan 55, tentara 58, guru 60 kalau saya nggak salah ya. Lupa saya 60 apa 55 atau 58. Dosen 60 atau 65 pensiunnya. Ya. Kenapa pensiun? Karena sudah memasuki usia yang tidak produktif untuk kerja. Kenapa kalau dosen makin lama? Karena dosen kerjanya tidak pakai tenaga, tapi pakai ini. Jadi masih produktif. Bahkan kalau saya tidak salah, apabila guru dan dosen semakin tua umurnya, maka pengetahuannya semakin matang, ya kan? Nah itu. Makanya kalau sampai kalau ada lihat dosen udah tua masih ngajar, umumnya itu profesor udah rata-rata tua itu, ya. Gelar akademik paling tinggi kan profesor kan, umumnya tua gitu. Saya punya tuh teman dosen, profesor, ada umurnya 75 tahun masih ngajar. Iya beneran profesor, ahli biologi ada, ahli sejarah ada, dan lain-lain pokoknya. Ya, itu dosen-dosen tua. Kenapa lewat 60 dan 65 masih ngajar? Karena nggak pakai tenaga, kerja cuma pakai ini, sama ngomong. Yang dia salurkan ilmu dia, iya kan?
Jadi dia kerjanya tidak pakai tenaga. Makanya dosen itu bisa tua pun bisa ngajar, malah ilmunya makin mantap. Gitu ya, paham ya? Jadi ada batas usia minimal karena sudah produktif, ada masa pensiun karena tidak produktif lagi. Gitu ya. Kalau tidak produktif, maka kinerjanya itu akan turun. Produktivitas dia akan turun. Kecuali nanti setelah pensiun dia buka usaha, ini bisa. Gitu ya. Paham ya? Jam berapa? 8.21. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Apa kesimpulan materi hari ini? Kesimpulannya apa?